Mereka bilang, waktu akan menyembuhkan segala luka. Tapi di tanah ini, waktu justru menjadi penjaga ingatan yang paling setia. Bayangkan sebuah bangsa yang dipaksa bisu di rumahnya sendiri, yang bahasanya dianggap dosa, dan identitasnya coba dihapus dari lembar sejarah. Selama berabad-abad, Katalunya bukan sekadar nama di atas peta, melainkan sebuah teriakan yang diredam di balik keanggunan Barcelona. Mengapa sebuah wilayah paling makmur justru merasa paling terjajah? Apakah ini tentang emas dan pajak, atau tentang martabat yang tak kunjung menemukan rumahnya? Mari kita menelusuri lorong waktu, mencari tahu mengapa api perlawanan di tanah Katalan tak pernah benar-benar padam. Dahulu, sejarah menuliskan nama mereka dengan tinta emas di lautan. Sebagai bagian dari mahkota Aragon, Katalunya adalah mercusuar perdagangan dan kekuatan maritim yang disegani dunia. Namun, roda nasib berputar lewat sebuah janji suci di pelaminan. Pernikahan Ferdinand dan Isabella pada tahun 1469 menyatukan dua tahta, namun sekaligus menanam benih-benih keraguan yang akan tumbuh menjadi duri. Di bawah bayang-bayang kastil yang perkasa, Katalunya perlahan-lahan melihat otonominya terkikis, seperti pesisir yang digerus abrasi. Mereka adalah sekutu dalam satu bendera, namun seringkali merasa seperti asing di rumah sendiri. Menjadikan sebuah persekutuan yang lebih terasa seperti belenggu daripada sebuah pelukan persaudaraan. Waktu seakan berhenti pada tahun 1714. Ketika debu pertempuran mengendap di Barcelona, yang tersisa hanyalah puing-puing kedaulatan yang runtuh. Jatuhnya kota ini ke tangan klan Bourbon bukan sekedar kekalahan militer, melainkan itu adalah bentuk upaya untuk menghapus sebuah jati diri. Hukum mereka dibubarkan, bahasa mereka dibungkam, dan identitas mereka dipaksa tunduk pada satu komando sentralistik dari Madrid. Namun, bagi rakyat Katalunya, luka ini tidak pernah benar-benar mengering. Sejarah ini tidak berhenti di sana. Ia membeku menjadi sebuah memori kolektif yang mereka peringati di setiap tahunnya. Bukan sebagai ratapan kekalahan, melainkan sebagai sumpah bahwa meski raga bisa ditawan, semangat mereka takkan pernah bisa dijajah. Sejarah kembali memasuki lorong gelap ketika bayang-bayang Francisco Franco menyelimuti Spanyol. Di bawah rezim yang besi, identitas Katalan menjadi dosa yang terlarang. Di masa itu, berbicara dalam bahasa ibu adalah tindakan subversif seperti menyanyikan lagu leluhur adalah undangan menuju jeruji besi. Bahkan nama-nama bayi pun diubah paksa, dan nisan para leluhur seolah dipaksa membisu dalam bahasa asing. Di tengah keheningan yang dipaksakan itu, budaya mereka bergerak di bawah tanah, merambat seperti akar yang mencari air di celah batu. Kebencian yang dipupuk oleh penindasan ini melahirkan keteguhan hati yang tak tergoyahkan, bahwa sebuah bangsa tidak akan mati hanya karena suaranya diredam. Ketika jalanan terlalu berbahaya untuk bersuara, rakyat Katalunya menemukan tempat ibadah baru. Sebuah lapangan hijau bernama Camp Nou. Disinilah FC Barcelona bukan sekedar klub sepak bola biasa, namun ialah tentara tanpa senjata, simbol perlawanan yang mengenakan jersey blaugrana. Di bawah gemuruh tribun, dengan gaungan kalimat Meskoyen Club menjadi mantra yang menyatukan hati. Stadion ini menjadi satu-satunya ruang di mana bahasa Katalan boleh bergema tanpa rasa takut. Di mana bendera-bendera mereka berkibar menantang tirani. Setiap gol adalah kemenangan atas harga diri yang sempat diinjak. Dan setiap pertandingan adalah proklamasi bahwa Katalunya masih ada, masih melawan, dan masih bermimpi. Kini, di abad modern, narasi perjuangan itu bergeser menjadi angka-angka dan lembaran undang-undang.
Katalunya tumbuh menjadi raksasa industri, mesin ekonomi yang memberi makan bagi seluruh negeri. Di balik kemegahan pabrik dan pelabuhan, tersimpan rasa getir. Mereka merasa seperti sapi perahan yang susunya diperas habis namun hanya diberi sedikit ruang untuk bernapas. Ketimpangan ini memuncak pada referendum yang penuh darah dan air mata pada 2017. Di tengah tarik ulur kepentingan politik dan ekonomi, sebuah pertanyaan besar tetap menggantung di udara Mediterania. Mampukah cinta pada tanah air mengalahkan kerasnya realitas geopolitik? Hingga hari ini, Fajar di Barcelona selalu membawa pertanyaan yang sama. Apakah mereka akan terus menjadi bagian dari mozaik Spanyol? Ataukah mereka akan mengukir takdirnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka? Katalunya tetap berdiri di sana, tapi masih menjadi antara kenangan masa lalu yang pahit dan harapan masa depan yang belum tentu. Selama bahasa Katalan masih dibisikkan ibu kepada anaknya, dan selama semangat perlawanan masih mengalir di urat nadi para pemuda, api kemerdekaan itu takkan pernah benar-benar padam. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa bukan ditentukan oleh pengakuan internasional, melainkan oleh keyakinan di dalam hati rakyatnya bahwa mereka adalah bebas.